adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Selasa 2 April 2024, hari Selasa dalam Oktav Paskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber sukacita, Engkau menghadirkan Putramu yang bangkit dari alam maut. Ajarilah kami percaya akan Yesus Putramu dan percaya pula akan sabdanya yang memberikan pengampunan dan pengharapan. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua malaikat yang berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih Romo. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Leon. Oke. Baik Romo. Injil pada hari ini juga lagi-lagi menceritakan tentang kubur Yesus yang kosong. Nah Romo, saya ingin bertanya, selama beberapa hari ini Romo, apa sih yang sebenarnya yang ingin Yesus sampaikan kepada kita dari mulai makam kosong, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, sebenarnya apa sih yang ingin dia sampaikan kepada kita Romo? Selamat pagi para pirsawan. Ini refleksi saja ya. Bisa makam itu adalah tempat yang busuk-busuk. Kan tidak ada toh makam yang memberi rasa wangi. Kecuali memang ada juga makam yang digali, ada orang-orang inkorab, jadi badannya utuh. Itu seseorang dari sekian miliar manusia yang umumnya adalah membusuk. Tubuh yang ganteng dan cantik itu tinggal tulang belulang. Dan makam itu kan selalu ditutup dengan yang bagus-bagus, jangan pakai marble. Tapi di dalamnya busuk. Tetapi ini makam ini kosong, artinya apa? Kepribadian kita yang boleh dengan kebusukan tadi, kosong artinya.
tidak bersinar, ya, maka akan diisi oleh Yesus tuh, dengan cahayanya. Maka gambaran, ya, yang ada dalam kebangkitan Yesus itu dimulai dengan makam kosong. Itu makam kosong dalam arti fisik, betul tubuh Yesus tidak ada di tempat itu. Ya, secara fisik. Tapi tadi kalau direnungkan, direfleksikan bisa seperti itu. Ya. Dalam Injil pada hari ini Maria Magdalena menangis. Dia menangisi makam kosongnya. Dia menangisi kesepiannya. Dia menangisi dosa-dosanya, kesepian-kesepiannya, penyesalan-penyesalannya. Kenapa? Orang yang biasa dia curhat tidak ada lagi. Merana sendirian. Maka dia berharap ada seseorang yang mendampingi, dan Yesus betul mendampingi dia. Dengan bertanya, kenapa ibu menangis? Ada persoalan apa lagi? Ya. Sering kita juga mengalami banyak persoalan toh. Lalu kita pergi kemana? Ke dukun, kemana? Pergi kepada Yesus. Ya. Dan dia akan berikan jalan keluar. Ya. Maka itulah di pinggiran makam kosong itu, di mana hati kita merasa sunyi, sepi, Yesus ada memberikan kepada kita semangat dan kekuatan baru. Jadi kita tidak hanya menjadi makam kosong, tetapi diisi oleh berkat-berkat dan terang Yesus. Cahaya Kristus. Maka sebagai orang yang percaya, kita bersyukur bahwa pengalaman Yesus masuk dalam kubur maut itu, dia mengubahnya. Bukan hanya rasa bau, tetapi menjadi sebuah wangi-wangian, sebuah kemanisan dalam hidup, bukan hanya kepahitan, dengan penuh harapan. Ya, itulah yang kita song-song ke depan. Maka para malaikat juga sama dalam Injil pada hari ini. Bertanya juga, mengapa engkau menangis? Tuhanku telah diambil orang, betul. Bila kita tidak mempunyai iman, bila kita beralih iman dari Kristus, akan mengalami kekosongan. Kenapa? Yesus yang membangkitkan kita, kita tinggalkan. Lalu kemana kita? Hidup dalam kegelapan. Tetapi ketika kita memegang Kristus, yang adalah terang, maka hidup kita juga terang. Karena itu dikatakan di dalam Injil pada hari ini, Maria melihat sosok seseorang dari belakang. Itu Yesus yang dianggap sebagai penunggu atau yang gardener. Ya. Tetapi Yesus berkata apa? Ya. Maria menegurnya secara pribadi. Kita pun ditegur oleh Yesus, disapa oleh Yesus secara pribadi sesuai dengan nama kita. Untuk apa? Supaya kita mempunyai pengharapan dan sadar bahwa engkau adalah engkau, aku adalah aku. Yang diberikan oleh Tuhan karunia-karunia, talenta-talenta. Bukan hanya untuk duduk-duduk menangis saja, tapi juga berbagi dalam karya-karya. Ya. Lalu dikatakan apa? Maria ingin memegang. Dia katakan, jangan memegang aku. Ya. Pergilah kepada saudaramu dan beritakanlah. Tentang apa? Aku Allahmu, Allahku, Bapakku, Bapamu, berkat kebangkitan yang berkelimpahan. Itulah warta kebangkitan. Maka ketika kita mengalami banyak kesulitan, peganglah Yesus. Memang tidak langsung simsalabim jadi, tetapi ada sesuatu gerakan proses. Penyadaran bahwa
kita sebetulnya diberikan oleh Tuhan talenta, akal budi yang sehat, berpikir bagaimana secara positif melihat masalah-masalah yang kita hadapi. Ya. Kiranya itu kira-kira pemikiran atau refleksi kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin.